si Asri ini berada di depan rumahnya. Kemudian tiba-tiba pintu rumahnya si Tiwi ini terbuka. Nah, waktu itu sosok si Asri ini tetap sambil memegang boneka di tangan kanannya. Terus dia ini ngomong, "Wi, ayo dolanan. Wi, ayo dolanan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Kisah horor, kisah misteri, dan cerita-cerita mistis yang diceritakan di channel ini bertujuan bukan untuk menakut-nakuti, tapi berbagi pengalaman bahwa memang banyak orang yang mengalami kejadian itu di luar nalar, sesuatu yang dianggap gaib, dan tujuannya hanya untuk menambah keimanan kita bahwa memang mereka yang tak kasat mata atau sesuatu yang tak terlihat itu memang ada. Kali ini aku mendapatkan kisah atau cerita sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh seorang perempuan. Namanya ini Mbak Pratiwi, panggilannya Mbak Tiwi. Beliau sekarang berusia 39 tahun, kelahiran tahun 1984. Sekarang Mbak Tiwi ini sudah berumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Tinggal ikut bersama suaminya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, Mbak Tiwi ini menghubungiku melalui DM Instagram @andreirenaga, dan setelah itu berlanjut ke WhatsApp. Di situ beliau menceritakan secara detail sebuah pengalaman yang beliau alami pada tahun 90-an, tepatnya sekitar tahun 95-96. Jadi Mbak Tiwi ini dulu ketika masih kecil ikut dengan orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya itu di sebuah kampung. Nah, kampungnya ini tak terlalu rame, apalagi di tahun-tahun 90-an. Dan Tiwi ini ketika masih kecil dia memang anak tunggal, tidak memiliki saudara. Ibunya ini bernama Bu Mirah, sedangkan bapaknya bernama Pak Sarlan. Nah, Bu Mirah ini memiliki usaha warung kecil-kecilan dan merupakan satu-satunya warung yang ada di kampung tersebut karena penduduknya juga tak terlalu banyak. Warungnya kala itu kalau pagi itu berjualan nasi pecel, sedangkan kadang itu buka sampai malam, yang dimana para pelanggannya ini rata-rata mereka itu kalau malam itu ngopi di tempat itu sambil nongkrong bersama beberapa orang untuk berbagi cerita. Dan pelanggannya ini rata-rata memang orang yang sudah berumur lah, bahkan beberapa orang sepuh. Karena minimnya hiburan zaman dahulu, jadi kebiasaan dari warga-warga kampung itu kalau malam mereka selalu ngumpul di satu tempat, entah itu pos ronda atau warung atau salah satu rumah warga untuk saling berbagi cerita. Di kampungnya Tiwi, rata-rata penduduk ini memang bekerja sebagai petani. Ada juga yang beternak. Nah, pada tahun 96, Tiwi ini masih kelas 6 SD. Usianya waktu itu sekitar 12 tahun. Dan sekolahnya ini jaraknya tak terlalu jauh dari rumahnya. Si Tiwi ini memiliki seorang teman satu kelas dan merupakan tetangganya juga. Namanya si Asri. Anaknya ini cenderung pendiam, jadi tak terlalu banyak teman. Hanya satu-satunya teman yang akrab itu si Tiwi ini. Rumah mereka ini berdampingan. Dan asal muasal keluarganya si Asri ini merupakan orang yang dari kota. Bapaknya ini bernama Pak Danu, orangnya itu pendiam. Jadi keluarga dari si Asri ini menurut cerita, mereka ini orang yang pendiam, jarang bergaul dengan warga sekitar. Bahkan ketika ada acara kerja bakti atau gotong royong di rumah warga, Pak Danu ini tak pernah datang. Tapi beliau selalu memberikan sumbangan, entah itu dalam bentuk rokok atau uang, diberikan kepada warga yang
mengikuti acara gotong royong tersebut. Sedangkan istrinya atau ibunya si Asri ini benar-benar tidak pernah keluar rumah. Dia hanya keluar ketika belanja, setelah itu masuk. Nah, si Asri ini memiliki 2 orang adik yang masih kecil-kecil pada waktu itu. Asri dan Tiwi ini selain sekelas dan mereka ini bertetangga, jadi sering Tiwi ini bermain ke rumahnya si Asri. Jadi ketika mereka bermain, mereka itu selalu bermain di teras rumah. Karena menurut cerita si Tiwi, keluarga Pak Danu atau si Asri ini merupakan orang yang termasuk kaya lah di tempat itu, karena memiliki rumah itu 2 lantai walaupun tak terlalu besar, dengan istilah rumah gedong, rumah yang terbuat dari bata. Karena rata-rata rumah penduduk di kampungnya si Tiwi pada tahun 90-an itu semuanya itu masih berdindingkan papan, dan bahkan beberapa rumah itu masih berdindingkan anyaman bambu. Nah, Pak Danu ini merupakan termasuk orang berada. Apalagi beliau ini juga memiliki kendaraan sepeda motor, sebuah benda yang masih langka lah pada waktu itu. Awalnya Pak Danu tinggal di kampungnya si Tiwi ini. Menurut cerita, beliau dulu adalah pengepul hasil-hasil pertanian warga. Setelah itu dikirim ke kota. Tapi karena itu berlangsung musiman, Pak Danu ini kerja, dan kerjanya entah apa di kota, mungkin masih tentang dagang. Tiwi ini kurang tahu. Tapi Pak Danu ini pulang ke rumah itu hanya sekitar seminggu sekali. Nah, tapi Pak Danu ini memiliki kebiasaan. Ada kalanya di momen-momen tertentu, beliau ini mengumpulkan anak-anak kecil yang seusia dengan anak-anaknya. Ketika mereka berkumpul, anak-anak itu selalu diberikan uang dengan nominal yang waktu itu 2.000 sampai 5.000 rupiah, dan itu sudah cukup banyak sekali. Tapi si Tiwi selalu dilarang oleh ibunya atau Bu Mirah. Jadi ibunya ini pernah bilang kepada si Tiwi, "Nduk, kamu kalau main ke rumah Asri jangan masuk-masuk ke rumahnya. Kalau main ya di teras saja. Terus kalau Pak Danu bagi-bagi uang, kamu gak usah ikut-ikut." Nah, waktu itu si Tiwi ini tanya, "Emang kenapa, Bu? Kok aku gak boleh menerima pemberiannya Pak Danu?" "Sudah, gak usah bantah, yang penting kamu gak usah ikut-ikut, kita kan tetangga, jadi gak enak." Itu alasan dari Bu Mirah. Dan pada suatu hari, warung dari Bu Mirah ini yang buka biasanya memang kadang itu sampai jam 11 malam, karena di sana banyak orang yang masih berkumpul. Waktu itu warungnya ini mau ditutup. Nah, Pak Sarlan dan si Tiwi ini bertugas untuk menutup warung itu. Sedangkan Bu Mirah ini membersihkan sambil mencuci seperti piring ataupun gelas yang setelah selesai digunakan. Dan ketika itu suasana memang benar-benar sepi. Apalagi tadi sore itu hujan itu cukup lebat. Nah, ketika menutup warung tersebut, mereka otomatis berada di luar rumah. Nah, tiba-tiba si Tiwi ini mendengar suara dari arah rumahnya si Asri. Suara itu seperti hujan kerikil tepat di atap rumah atau genteng dari rumahnya Pak Danu. Nah, spontan si Tiwi ini tanya kepada bapaknya atau Pak Sarlan, "Loh Pak, itu suara apa?" "Dari rumah si Asri." Kemudian mereka agak mendekat. Di situ si Tiwi dan Pak Sarlan ini jelas melihat sesuatu yang aneh. Jadi di atas genteng rumahnya Pak Danu itu seperti kejatuhan bola api atau bara-bara api itu dalam bentuk kecil, dan itu jumlahnya banyak. Dan waktu itu suaranya itu seperti kerikil yang dilempar tepat di atas gentengnya, tapi mereka tidak tahu sumbernya itu dari mana. Nah, melihat pemandangan tersebut merupakan pemandangan yang aneh, akhirnya Pak Sarlan ini bilang ke Tiwi, "Sudah Nduk, gak usah dilihat, ayo cepat kita masuk ke rumah, ayo cepat."
sambil menyeret tangan si TV. Kemudian Pak Sarlan ini menutup rapat pintu rumahnya. TV pun disuruh untuk cepat masuk ke kamar dan tidur. Dan Pak Sarlan ini sempat berpesan, kamu gak usah mikir yang kamu lihat itu tadi apa, banyak yang belum kamu ngerti, Nduk. Terus kamu gak usah cerita ke teman-temanmu, apalagi ke si Asri. Dan kemudian si TV waktu itu hanya mengangguk. Ketika si TV ini mulai beranjak tidur, dia ini sempat mendengar percakapan kedua orang tuanya. Di situ bapaknya bercerita kalau tadi melihat sesuatu hal yang janggal lah di rumahnya Pak Danu. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara minta tolong itu tepat dari depan rumahnya si TV. Nah, spontan mereka ini keluar. Ketika mereka keluar, mereka ini melihat Pak Danu itu berada di depan rumah mereka. Kemudian sambil seperti tergopoh-gopoh, Pak Danu ini bilang ke Pak Sarlan, "Pak, tolong bantu saya. Si Asri jatuh dari loteng." Nah, kemudian Pak Sarlan, si TV dan Bu Mira ini langsung menuju ke rumah Pak Danu. Dan di situ beliau ini melihat si Asri ini dalam keadaan tidak sadar tepat di bawah tangga menuju ke lantai 2. Akhirnya Pak Danu dan Pak Sarlan ini mengangkat si Asri dan ditaruh di sebuah kursi panjang yang ada di ruang tamu tersebut. Dan waktu itu ada sedikit keanehan. Jadi Pak Sarlan dan si Asri ini melihat kalau istrinya Pak Danu itu seolah-olah beliau ini seperti biasa saja. Dan akhirnya Pak Sarlan ini berlari menuju ke rumah tetangganya, namanya itu Pak Wiknyo. Nah, Pak Wiknyo ini salah seorang RT lah di tempat itu. Tujuannya untuk memberitahu dan mencari bantuan. Tak beberapa warga ini datang, termasuk Pak Wiknyo. Dan ketika Pak Wiknyo ini yang merupakan tetua lah di tempat itu memeriksa keadaan si Asri, beliau ini bilang kalau si Asri ini sudah meninggal. Nah, waktu itu Pak Danu ini langsung memeluk tubuh si Asri itu. Sedangkan si Tiwi yang merupakan teman atau sahabat si Asri ini langsung menangis sambil memeluk ibunya. Tapi yang aneh adalah kedua adiknya ini hanya diam sambil memandang ke arah jenazah si Asri tadi. Mungkin karena umur mereka itu masih kecil, tapi ekspresi datar dari wajah ibu kandungnya si Asri ini membuat beberapa orang itu sempat bingung. Padahal kondisi si Asri ini benar-benar sudah meninggal dunia. Dan di malam itu akhirnya mereka menemani di rumah Pak Danu. Mereka pun sempat bertanya kepada Pak Danu untuk kelanjutan pemakamannya si Asri. Dan Pak Danu pun bilang kalau Asri akan dimakamkan di kampung halaman tempat tinggal Pak Danu di kota. Jadi besok akan ada mobil jenazah untuk membawa mayatnya si Asri ini. Dan benar keesokan paginya Pak Sarlan ini membantu mengangkat jenazah si Asri yang ke dalam mobil ambulan, kemudian berlanjut untuk dimakamkan di kampung halamannya bapaknya sana. Tak ada tahlilan atau doa karena keluarga Pak Danu ini merupakan non muslim. Dan waktu itu Bu Mira ini memutuskan untuk tidak berjualan, karena untuk menghormati keluarga Pak Danu walaupun keluarga mereka ini tidak berada di rumah. Setelah selang 3 hari, Bu Mira ini membuka warungnya. Jadi beliau berjualan. Dan beberapa pelanggannya termasuk tetangganya ini banyak yang bertanya tentang kejadian meninggalnya si Asri tersebut. Tapi Bu Mira dan Pak Sarlan seolah-olah tidak terlalu mau ikut campur. Jadi beliau hanya bilang kalau Pak Danu minta tolong dan bercerita kalau si Asri itu jatuh dari tangga dan kepalanya itu membentur ke lantai, dan seketika itu dia ini meninggal. Setelah sekitar 4 atau 5 hari, Pak Danu ini kembali terlihat. Jadi waktu itu
Pak Sarlan ini sempat menyapa beliau. Pak Danu pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya ketika mengurusi jenazah si Asri. Dan seperti tidak ada apa-apa dengan keluarga tersebut, karena memang istri dan kedua anaknya ini benar-benar tak pernah keluar rumah. Hanya Pak Danu yang sering mondar-mandir untuk membeli kebutuhan keluarganya. Tepat di malam ke-7 setelah meninggalnya si Asri, warung dari Bu Mira yang semula hanya buka di siang hari akhirnya buka sampai malam. Dan waktu itu sekitar jam 9 malam, Pak Sarlan ini bilang, "Aku tak ke rumah Pak Wiknyo dulu, soalnya ada sedikit urusan. Warungnya kamu tutup saja." Dan ibunya si Tiwi atau Bu Mira ini kemudian langsung menutup warung tersebut. Dan sekitar setengah jam Pak Sarlan ini pulang. Dan ketika pulang, beliau ini langsung mengetuk pintu rumahnya. Bu, bukakan pintu." Dan suaranya ini memang agak sedikit terburu-buru. Kemudian Bu Mira ini membukakan pintu. Nah, waktu itu Bu Mira ini sempat tanya, "Ada apa Pak? Kok nggak kayak biasanya? Kamu kenapa?" "Nggak apa-apa Bu, tutup aja pintunya. Aku mau ngomong sebentar. Aku ada sedikit cerita." "Si Tiwi kemana?" Nah, waktu itu Bu Mira cerita kalau si Tiwi ini baru saja masuk kamar, mungkin dia sudah tidur. Dan akhirnya Pak Sarlan ini bercerita kepada istrinya atau Bu Mira, "Bu, tadi aku ini melihat si Asri ini nangis di depan pintu di teras rumahnya." "Loh Pak, kamu yang benar." "Iya Bu, benar." "Nah terus kamu bilang apa ke Asri?" "Aku cuma bilang gini, Duk, kamu masuk, jangan nangis di luar. Di luar ini dingin." Dan setelah aku bilang kayak gitu ke si Asri, tiba-tiba dia ini sudah gak nangis, tapi dia ini menundukkan wajahnya. Jadi aku gak ngelihat wajah si Asri ini. Dan makanya aku tadi pulang itu tergopoh-gopoh. Terus Bu Mira ini hanya diam, gak mampu menjawab sambil memandang ke arah suaminya. Dan ternyata Pak Sarlan ini kemudian melanjutkan ceritanya lagi. Jadi beberapa malam yang lalu, ketika beliau ini juga baru pulang dari rumah tetangganya, dia ini melihat sosok si Asri itu sedang berdiri di pojok teras rumahnya. Dan waktu itu dia hanya memegang boneka yang biasa dia mainkan bersama si Tiwi. Waktu itu Pak Sarlan ini yang awalnya takut, tapi tiba-tiba kok iba dengan sosok si Asri ini. Apa dia itu tidak tenang di sana? Dan waktu itu Bu Mira akhirnya cuma bilang kepada suaminya, "Ya sudah Pak, biarkan saja. Yang penting kita doakan semoga si Asri itu tenang di sana dan gak sampai ganggu orang-orang termasuk keluarga kita." Nah, setelah itu ternyata si Tiwi ini belum tidur. Jadi dia itu mendengar cerita kedua orang tuanya. Otomatis sebenarnya dia ini takut, tapi dia mencoba untuk tidur di malam itu. Di malam itu ketika si Tiwi ini tidur, dia ini sempat bermimpi kalau si Asri ini berada di depan rumahnya. Kemudian tiba-tiba pintu rumahnya si Tiwi ini terbuka. Nah, waktu itu sosok si Asri ini tetap sambil memegang boneka di tangan kanannya. Terus dia ini ngomong, "Wi, ayo dolanan. Wi, ayo dolanan." Nah, ketika mendengar suara itu, si Tiwi ini langsung terbangun. Dan ketika dia bangun, si Tiwi ini baru sadar kalau itu tadi mimpi. Walaupun waktu itu dalam situasi yang sebenarnya menurut dia ini takut, karena mimpinya itu menyeramkan. Tiwi akhirnya bangun. Untuk menenangkan diri, dia mengambil air putih yang ada di meja kecil di dalam kamarnya. Ketika si Tiwi ini menuang air ke gelasnya, dia ini mendengar suara yang sama, "Wi, ayo dolanan."
Dan waktu itu si Tiwi sadar kalau dia ini dalam posisi tidak tidur, dia ini posisi tidak mimpi. Spontan si Tiwi ini ketakutan. Akhirnya dia berteriak memanggil ibu dan bapaknya. Dan tak beberapa lama, Bu Mira dan Pak Sarlan ini langsung menuju ke kamarnya si Tiwi. Bu Mira pun bertanya, "Ada apa, Tondo? Kenapa kamu kok teriak-teriak? Apa kamu ini ngelindur?" Nah, si Tiwi ini kemudian memeluk ibunya dan dia bercerita kalau mimpi didatangi si Asri. Nah, akhirnya ibunya ini bilang, "Ya sudah, itu cuma mimpi. Sekarang kamu tidur, ibu temani." Akhirnya di malam itu si Tiwi dan ibunya ini tidur di kamarnya si Tiwi. Dan ternyata bapaknya atau Pak Sarlan ini, beliau tidak melanjutkan tidur di malam itu. Pak Sarlan bilang kepada istrinya, "Yos bu, kamu temenin anaknya. Aku tak duduk-duduk di warung saja sambil ngerokok, soalnya aku juga gak bisa tidur." Dan ternyata akhirnya Pak Sarlan ini menuju ke warung yang ada di depan rumahnya. Di situ beliau, istilah dalam Jawa itu, melekan. Di malam itu akhirnya Tiwi ini bisa tidur karena merasa tenang ada ibunya di sampingnya. Keesokan paginya ketika si Tiwi bangun, ibunya ini sudah tidak berada di sampingnya. Di situ dia mendengar sayup-sayup kedua orang tuanya ini ngobrol di dapur. Yang mungkin memang kebiasaan di pagi hari ibunya ini masak dibantu oleh bapaknya. Ketika Tiwi mau menuju ke kamar mandi karena mau bermaksud untuk sekolah di pagi itu, si Tiwi ini kemudian berhenti karena mendengarkan percakapan kedua orang tuanya. Di percakapan itu Pak Sarlan ini bercerita kepada istrinya, "Bu, semalam itu aku melekan benar-benar sampai subuh, aku ini gak tidur. Dan ketika aku ini terjaga, aku ini mendengar suara tangisan anak kecil. Dan aku yakin suaranya itu seperti suaranya si Asri. Kamu mendengar suara itu di mana, Pak?" Suara itu jelas berada tepat di jalanan antara rumah kita dan rumah Pak Danu. Tapi waktu itu aku gak berani nengok, soalnya aku masih sedikit takut dengan suara itu. Terus kemudian Bu Mira ini bertanya kepada Pak Sarlan, "Aku kok jadi curiga, Pak Yo, dengan keluarganya Pak Danu. Jangan-jangan si Asri ini dijadikan tumbal. Opo enggak yo kasihan?" Nah, kemudian Pak Sarlan ini agak sedikit berbicara keras kepada istrinya, "Sudah Bu, enggak usah mikir yang aneh-aneh. Jangan menimbulkan fitnah, nanti kalau omongan seperti ini kedengar orang jadinya rame. Kita enggak enak sama keluarganya Pak Danu. Yang penting kita doakan saja si Asri. Apalagi anaknya itu lu baik." Dan akhirnya Bu Mira pun hanya mengangguk. Si Tiwi kemudian melangkah menuju ke kamar mandi untuk dia ini mandi dan melanjutkan ke sekolah. Dan setelah beberapa lama tidak pernah lagi terjadi seperti orang tuanya melihat sosok si Asri. Dan suara-suara aneh itu memang sudah lama tak terdengar. Setelah beberapa tahun, akhirnya Tiwi ini melanjutkan sekolah ke kota, setelah itu bekerja. Dan ketika menginjak dewasa, dia ini menikah dengan seorang laki-laki yang sekarang itu bekerja sebagai supir ekspedisi. Dan otomatis Mbak Tiwi ini ikut tinggal bersama suaminya. Dan memang mereka ini berbeda kabupaten. Sesekali Mbak Tiwi ini pulang ke rumah untuk menjenguk kedua orang tuanya bersama anaknya. Kadang kalau sekali pulang itu bisa nginep beberapa hari, apalagi kalau pada momen tertentu atau liburan anaknya Mbak Tiwi ini. Dan warung dari Bu Mira ini masih terjaga dengan tempat yang sama, walaupun beberapa bangunannya atau rak-raknya ini direnovasi. Warung itu masih menjual pecel di pagi hari dan gado-gado di malam hari dengan ciri khas rasa yang sama. Dan pada waktu itu ketika Mbak Tiwi ini pulang ke rumah orang tuanya, dia ini berkunjung ke rumah Pak Danu.
Dan memang istrinya Pak Danu ini sudah meninggal. Pak Danu pun beliau sudah terlihat tua. Di sana ada kedua adik dari almarhum si Asri. Ketika berkunjung di tempat itu masih dalam acara sekedar silaturahmi dan bertegur sapa, karena ketika beranjak dewasa Mbak Tiwi ini mulai akrab dengan kedua adik almarhum si Asri itu. Dan ada sebuah sedikit keanehan menurut Mbak Tiwi. Ketika dia sedang asik ngobrol bersama adiknya si Asri yang perempuan, karena dua adiknya ini ada dua, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Di situ Mbak Tiwi ini melihat sebuah boneka. Boneka itu berada di atas lemari di ruang tamu tersebut. Dan Mbak Tiwi ini masih ingat dengan jelas boneka itu adalah bonekanya si Asri yang sering dia mainkan bersama Mbak Tiwi ketika mereka itu masih kecil. Tapi yang membuat Mbak Tiwi waktu itu merinding, boneka itu seolah-olah memandang dengan tatapan tajam ke arah Mbak Tiwi. Nah, spontan dia ini mengingat tentang ketika dia ini masih kecil dan bercanda bermain di teras rumah tersebut dengan boneka yang sama. Padahal boneka itu umurnya lebih dari 20 tahun lebih, tapi seolah-olah boneka itu masih terawat. Nah, setelah berpamitan pergi, Mbak Tiwi ini cerita dengan kedua orang tuanya dan sedikit bertanya tentang keadaan keluarga dari Pak Danu. Dan Pak Sarlan atau bapaknya Tiwi ini cerita kalau istrinya itu juga mengalami hal yang sama, yaitu meninggal secara nggak wajar. Tapi menurut Pak Danu, waktu itu istrinya ini hanya sakit beberapa hari kemudian meninggal dan dimakamkan di kampung halaman dari Pak Danu. Ketika Tiwi bertanya apa pernah mendengar suara-suara atau gangguan, atau bapak ini pernah melihat sosok di rumahnya Pak Danu, Pak Sarlan hanya tersenyum kecil seolah-olah beliau ini menyembunyikan sesuatu. Bu Mira hanya berpesan kepada Mbak Tiwi, "Nduk, kalau sholat ya doakan teman masa kecilmu si Asri itu supaya tenang. Walaupun kita ini beda keyakinan, siapa tahu doamu ini diterima." Dan itu adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Mbak Pratiwi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas pengalaman horornya, dan semoga sehat selalu Mbak Pratiwi, Bu Mirah, Pak Sarlan, dan keluarga kecil milik Mbak Pratiwi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jika ada kesalahan penyampaian, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.